Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang keterampilan dasar pekerjaan sosial. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita lihat dulu apa tujuan daripada materi ini. Tujuan pembelajaran daripada materi ini yaitu yang pertama adalah kompetensi dasar, di mana peserta mampu memahami keterampilan dalam pekerjaan sosial yang meliputi keterampilan komunikasi, membangun relasi, kemudian keterampilan wawancara, ada konselingnya, ya, serta mengembangkan jejaring kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, itu tadi merupakan tujuan daripada materi yang kita akan bahas. Lalu kemudian ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilannya yaitu mampu memahami esensi komunikasi dan relasi dalam pekerjaan sosial. Kemudian yang kedua, mampu memeragakan keterampilan wawancara dan konseling. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjelaskan pengembangan jejaring kemitraan dalam pekerjaan sosial. Ada 3 unsur yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah komunikasi dan relasi dalam pekerjaan sosial. Kemudian yang kedua adalah keterampilan wawancara dan konseling. Dan yang ketiga adalah pengembangan jejaring kemitraan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Pengertian komunikasi dan relasi. Komunikasi itu secara umum adalah proses penyampaian informasi dari sumber pada penerima dengan menggunakan saluran atau media yang dipahami. Dan di situ saling memiliki kesamaan makna. Kemudian yang dimaksud dengan relasi adalah komunikasi antara pribadi dalam konteks sosial untuk menyesuaikan diri dengan orang lain melalui peran. Yang berikutnya adalah komunikasi sebagai keterampilan dasar dalam proses pertolongan, di mana di dalam komunikasi ini, di dalam proses pertolongan ini ada 2 belah pihak. Yang pertama adalah pekerja sosial, yang kedua adalah klien atau sasaran, di mana antara klien dan pekerja sosial ini harus ada transaksional, yaitu saling bertukar informasi, saling tukar komunikasi, sehingga bisa mengetahui apa sebenarnya permasalahan. Kemudian saling percaya, jadi di antara kedua pihak ini harus saling percaya. Lalu kemudian saling menolong. Seorang pekerja sosial jika ingin menolong si klien, berarti klien harus betul-betul mempercayakan permasalahannya ditangani oleh pekerja sosial. Begitu juga pekerja sosial harus mempercayai seorang klien ketika dia memberikan informasi tentang masalah apa yang dia hadapi, ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah komunikasi persuasif dalam pekerjaan sosial. Seperti kita ketahui bahwa persuasif itu berasal dari kata persuasio, ya, dari bahasa Latin, yang artinya bujukan atau rayuan. Jadi persuasi itu adalah kegiatan psikologis seperti halnya dengan koersi. Keduanya memiliki tujuan
yaitu sama-sama ingin merubah sikap, ya, merubah perilaku, dan kemudian merubah pendapat orang yang tadinya dia menganggap bahwa itu adalah sugesti, kemudian dirubah pendapatnya menjadi bahwa itu adalah hal yang memang nyata, ya, seperti itu. Lalu kemudian faktor yang menjadi penghambat dalam berkomunikasi. Nah, ini penting, faktor dalam menghambat komunikasi, yaitu adanya perbedaan status, kemudian ada perbedaan bahasa, kemudian ada hambatan psikologis, ya, mungkin ada prasangka yang tidak baik, ya, dari kedua belah pihak. Nah, kemudian hambatan semantik, nah ini juga harus diperhatikan. Kemudian ada hambatan ekologis dari lingkungan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa menghambat jalannya komunikasi. Tolak ukur komunikasi yang efektif yaitu adanya kepercayaan atas keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh sumber pesan. Kemudian adanya daya tarik, kesesuaian pesan, kemudian pengalaman yang sama tentang isi pesan, kemampuan penerimaan dalam menafsirkan, ini juga sangat penting. Kemudian setting komunikasi baik fisik, ya, ataupun sosial yang harus di setting secara kondusif, ya, secara nyaman. Kemudian adalah sistem saluran yang ingin digunakan. Nah, ini juga sangat penting. Nah, sekarang kita masuk ke keterampilan relasional. Yang pertama adalah mempersiapkan diri dalam berbagai interaksi, kemudian menyesuaikan diri, kemudian memulai interaksi dengan kegiatan yang dapat menarik perhatian, itu sangat penting. Kemudian mencoba berusaha memahami perasaan klien, ya, perasaan sasaran kita. Kemudian berdiam sesaat agar klien ini bisa menenangkan perasaannya, ya. Kemudian menjelaskan kepada klien bahwa kita memahami perasaannya, lalu kemudian menjelaskan perasaan atas apa yang dirasakan oleh klien. Berarti di situ harus ada empati, ya. Itu tadi ada keterampilan relasional, ya, ada 7, ya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke keterampilan relasionalnya, ya. Di sini ada menjelaskan perasaan klien, ya. Kemudian menghimpun informasi, ya. Kemudian menyajikan alternatif tindakan yang logis, lalu kemudian membimbing klien, dan yang terakhir adalah meringkas hasil konsultasi untuk menentukan langkah berikutnya. Jadi keterampilan relasional tadi ada 12, ya, ada 12. Tujuan relasi profesional, ya, di sini kita bisa lihat, ya, keterampilan tujuan dari relasi profesional. Nah, kemudian wawancara, ya. Nah, di sini juga ada wawancara, ya, ada wawancara terbagi dalam 3, ya, terbagi dalam 3 unsur. Sini teman-teman kita bisa lihat, ya. Oke. Tipe-tipe wawancara juga di sini kita bisa lihat, ya, bisa lihat di layar, ya. Ini adalah tipe wawancara. Nah, kemudian kita masuk kepada kondisi fisik tempat wawancara. Kondisi tempat wawancara itu ventilasi dan cahaya harus cukup, ya. Suhu kamar nyaman, ruangan tidak sempit, ya. Kemudian
apa-apa yang diperlukan sebagai pelengkap dalam wawancara, kemudian kursi yang cukup untuk menopang punggung ya. Lalu kemudian keleluasan pribadi, ada privasi di situ ya. Bebas dari suasana kacau ya, suasana ribut dan segala macam. Kemudian memberikan leluasa peserta dengan keramahan dan komunikasi yang terbuka ya. Oke. Nah, proses wawancara sendiri menurut Dean Hepworth ya. Di sini kita bisa lihat juga ya. Yang pertama itu menetapkan hubungan, lalu kemudian ada eksplorasi ya, memperoleh informasi ya. Kemudian memfokuskan secara mendalam ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas masalah konseling. Konseling itu tujuannya adalah proses pemberdayaan klien ya. Jadi pekerja sosial itu berkedudukan sebagai konselor. Kemudian tujuannya adalah untuk memfasilitasi ya, mengajarkan atau mendukung. Kemudian untuk klien ya, agar memiliki kemampuan, keyakinan serta keterampilan untuk membuat pilihan yang sehat ya, yang produktif serta membuat alternatif dan lainnya. Di sini juga kita bisa lihat kemitraan jejaring kerja, suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan atau jalinan kerjasama di bidang atau tujuan tertentu pada batas waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang disepakati bersama pihak-pihak yang bermitra. Oke, di sini juga kita bisa lihat ya. Kemudian jejaring kerja, prinsip-prinsip jejaring kerja ya. Prinsip jejaring kerja, di situ ada 6 prinsip jejaring kerja ya. Oke. Prinsip jejaring kerja ya. Nah, kemudian tujuan jejaring kerja. Tujuan jejaring kerja adalah meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan atau stakeholder, kemudian meningkatkan akses terhadap sumber untuk mengatasi masalah, membantu mengembangkan keragaman kemampuan ya, untuk mencapai tujuan, kemudian menyatukan bakat, kemudian mensinergikan dengan program lain. Jadi harus ada kerjasama antara stakeholder ya, agar mendapatkan suatu program yang sama ya, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat tahapan pelaksanaan jejaring kerja ya, ini. Ya. Oke, di situ ada pemetaan ya, ada gali dan mengumpulkan informasi ya, jadi dia bentuknya cycle ya. Nah, teknik kunci dalam membangun kemitraan. Membangun kemitraan itu tentunya ya, membangun kelompok-kelompok pemberdayaan, mengembangkan suatu kesadaran yang kritis, kemudian menyatukan jejaring dukungan alamiah, kemudian menciptakan sistem penyelenggaraan pelayanan sosial yang responsif, kemudian membangun aliansi pelayanan, kemudian mengoptimalkan kekuatan interpersonal. Ya, bisa dilihat di sini juga ya. Peta jejaring utama di lingkup panti bersama disiplin ilmu naik. Nah, di sini ada kelompok stakeholder, ya, ada kelompok stakeholder primer, ya, yaitu pengelola panti, dinas sosial, masyarakat sekitar panti, kemudian keluarga klien, serta dinas-dinas yang terkait ya, dalam melakukan pelayanan. Kemudian ada kelompok stakeholder sekunder. Ya. Nah, ini pemerintahan ya, di bagian pemerintahan ini ya, ada Bapeda, ada Bapetala, ada
DPRD, dan juga ada Kementerian Sosial di dalamnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah kelompok stakeholder tersier, ya, seperti ada perguruan tinggi, LSM, ya, atau NGO, kemudian ormas ataupun sektor swasta, ya. Oke. Nah, itu tadi pembahasan yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang telah dibahas bermanfaat bagi kita semua.